Oh, ini warnanya juga Ini potensi munuk, Mas. potensi munuk ya. Iya, ini. Kelihatan di belakang kepalanya ya, itu oke, Ini kelihatan. tinggal kiping peliharaan aja wis. Ini Istimewa. Juru masak. Oke, juru masak ya dulu ya. Head cook di resto. Nah, itu dulu sebagai head cook di resto di Kalimantan sana. Gitu. Oke. Dan juga pernah jualan koi di sana juga saya. Kalau untuk jenis kita di Gosanke, Mas. Soalnya Lebih ke Gosanke, di ya. wilayah sini Kohaku Sanke itu yang mayoritas. Nah, untuk Sowa Siro itu ada, cuman lebih mayoritasnya di Kohaku Sanke. Seribu koi, seribu warna. Apa kabar sahabat pecinta koi? Kembali lagi sahabat koi, saya ajak jalan-jalan ke salah satu, ini dulu breeder sih sebenarnya. Cuma sekarang lebih jadi grup. Nah, tempatnya di mana? Itu saya ada nih, ada tulisannya nih di video ya. Welcome to Omah Koi Blitar Group. Nah, kata grup ini biasanya punya anggota. Terus di sini juga tertulis tempat di mana para pecinta koi berkumpul. Wow, mantap. Yuk kita coba masuk. Kita pengen tahu seperti apa sih Omah Koi Blitar Group ini. Selamat siang, Mas. Halo, Mas Ebisu Koi ya. Iya. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Oke, ini sahabat koi, saya udah nyapa ini yang bagian pengelola, Mas ya. Ya. Oke, nah Mas ini bagian pengelola. Mas, ini kok banyak vet banyak ini memang jualan koi ya, Mas ya? Ya, jalan koi. Iya jelas lah rumah koi, Mas ya. Ya, karena Oke. ini omahnya koi. Rumahnya koi. Oke, kita coba lihat-lihat yuk. Nah, untuk koleksi yang ada di Omah Koi ini banyak banget Mas akuariumnya, Mas. Ada berapa akuarium nih? Ada 18. Sekitar 18 akuarium ya. 18 akuarium. Oke, terus ini vet-vet ini vet untuk apa nih, Mas? Kalau ini biasanya kita buat keeping kontes, juga buat stok juga. Banyak fungsinya lah, Mas. Oke, Itu. nah kalau yang ini kan untuk Ini rencana keeping kontes. keeping kontes ya. Kontes. Ini Masih belum finish, Mas. Masih perjalanan nih. Perjalanan. Oke. Ya seperti ini, Mas. Apa itu prosesnya itu untuk menuju siap kontes itu Panjang ya. panjang. Oke. Bener bagus dari sawah, tapi kita Bawa ke bawa dulu, kita keeping gini. keeping dulu untuk melihat perkembangannya juga. Biasanya kan kalau dari sawah kayak putihnya itu masih belum sempurna. Masih kekuning-kuningan biasanya ya. Gitu, terus merahnya juga masih gelombang, ada yang merahnya strong, nanti ke belakang sendiri ke belakang agak kekuningan Kuning, gitu ya. juga. Nanti kita keeping ini masih 1 minggu di sini, jadi belum maksimal. Oke, ini untuk keeping kontes. Nah, kalau untuk yang sebelahnya ini, Mas? Ini ukuran ikan yang kita jual ini, Mas. Oh, ini semua. dijual ya? Heeh. Oke, ini Tapi banyak. sebagian sudah laku. Ini ukuran- Kohaku. Ya, ini Kohaku, ada Sanke, ada Siro itu. Ini yang paling besar berapa ini, Mas? Ini Siro berapa senti nih? Sironya ini ukuran 57 kalau nggak salah kemarin. 57 ya. Ini itu gede yang banget sudah nih, laku. Oh, oke. Ini sebagian laku soalnya. Oke, terus untuk yang Kohaku ada yang besar juga nih kayaknya. 60 yang ini. 60 ya? 62. Oh, ini 60 senti. Yang besar itu. Oke. Ini sampai berapa, Mas, harganya? Ini kisaran harga 2 juta ke 2 juta 500. Ada juga yang harga 1 jutaan itu yang ukuran 40 cm ke atas. Oke, nanti sahabat koi akan saya ulas harga-harga ikan koi yang ada di sini. Tapi sabar ya, ini sahabat koi juga perlu tahu nih Omah Koi Blitar nih. Jadi kalau cari ikan koi harus bener-bener yang terpercaya dan bener-bener tempatnya, jangan sampai kena tipu-tipu nanti sahabat koi. Oke. Marak soalnya, Mas. Iya. Jadi yang mengatasnamakan koi dari Blitar itu banyak kadang. Nah ini, wah ini keren-keren ini. Doit, Ini Mas. jantannya. Oh ini jantan. Ya, yang sebelah tadi itu Betina. betina. Jadi kita nggak campur, jantan betina sendiri. Nanti takutnya kalau kita campur jadi ngebrol di sini, Mas. Oh gitu Apa ya. ngarani ngono kayak ngendok. Ngendok dan Ngendok di- hubungan di luar ini ya Mas ya, Iya. di luar persetujuan kita ya soalnya ya. Oke, nah ini penampakan. Efeknya nanti di ikannya. Karena memang kalau untuk setting ikan itu nggak mudah.
Jadi nggak asal koi aja bisa ya memang asal dicampur mereka kadang bertelur, cuma hasilnya juga nggak. Benar. Nanti daripada ngebuang banyak nyawa, mending Ya. dari awal kita ini. Berarti ini udah dipisahin ya. Bisa. Biasanya dari umur berapa Mas dipisahin? Itu kita mau kemungkinan usia 1 tahunan ya Mas. Ini udah masuk usia 1 tahun itu 40. Oke. Nah, jadi Dari Tosai ke Nisa ya. kita angkat dari sawah itu sekalian kita pilih yang nantinya kita buat indukan sendiri dan yang kita jual itu kita pilih. Terus yang kita jual itu kita bawa pulang sini karantina, kita pisah juga seperti ini. Yang jantan sendiri, yang betina sendiri. Gitu. Jadi ini udah persiapan untuk jadi pejantan, dan yang sebelah itu tadi untuk betina ya. Iya, sudah Oke. siap. Tapi yang lain juga besar. dijual juga. Jual juga. Tapi yang di sini jual semua Mas. Jual semua ya? Yang kita untuk buat indukan sendiri kita kembalikan di kolam. Oh, Ada balik ke kolam sawah sendiri. lagi ya. Nah, Ada berapa kolam Mas di sawah? kita untuk saat ini punya 19 petak. Terus yang kemitraan itu ada 7 mitra kita. Terus proses ini masih proses itu 10 petak lagi. Berarti sekitar 36 petak Iya. sawah ya. Ya. Oke, ini nggak kaleng-kaleng nih berarti nih. Oke, sahabat koi, pengen tahu omah koi Blitar itu seperti apa? Oke, habis ini kita mau ngobrol sama Masnya nih. Oke Mas, saya pengen tahu nih untuk omah koi Blitar Group. Ya. Nah, kenapa sih dikatakan grup? Dan yang pertama saya mungkin sebelum sampean jelasin tentang grup, basic sampean sendiri apa sih? Aduh, kalau ngomongin basic sebelum saya terjun di koi ya Mas ya. Itu dulu saya sebagai koki, juru masak. Oke, juru masak ya dulu ya. Head cook di resto. Nah, itu dulu sebagai head cook di resto di Kalimantan sana. Gitu. Oke. Dan juga pernah jualan koi di sana juga saya. Oke, selain jadi koki, sampean juga jualan ikan koi juga ya? Ya. Karena sampean dari Blitar. Ya, dari Blitar, temen Oke. dari Blitar itu lulusan SMP SMA itu terjunnya di koi, pengen tahu lah ternyata di luar pulau itu dulu sebelum pandemi itu peminatnya juga banyak. Akhirnya saya juga inisiatif bikin terpal gitu, ambilnya dari Blitar teman saya gitu. Pernah kalau waktu dulu itu saya malah gratisan. Jadi tak suruh kirim dulu. Soalnya temen SMA gitu Mas dulu waktu itu. Ordernya ya. Order ikan koinya ya. Terus akhirnya pulang, saya pulang dan sini saya buat sama teman-teman grup Omah Koi Group ini karena anggotanya banyak, kita buat grup lah itu kita bikin ini. Omah Koi Group gitu. Oke. Kalau basic sih itu dulu saya memang juru masak, nyambi bakulan koi, di Blitar ya tetap di koi, malah kokinya ditinggalkan. Hokinya dihilangin ya. Iya. Hokinya pindah ke koi nih. Ya bener. Kalau untuk Omah Koi Group ini sendiri anggotanya berapa orang Mas? Kalau dulu Mas, dulu itu awal berdiri kita masih 2 anggota, jadi owner atau pemilik tempat dan lahan dengan saya. Itu dulu 2 orang itu. Oke, kerjasama ya berdua ya. Kerjasama gitu. Nah, setelah itu berjalan kita ambil teman-teman sampai pernah 12 anggota di Omah Koi Group itu enggak satu bendera Mas. Jadi memang kita di naungan Omah Koi Group. Cuman mereka mempunyai bendera masing-masing. Oh gitu. Jadi istilahnya itu biar mereka juga punya pasar sendiri. Suatu saat nanti kalau dia sudah pengen berkembang sendiri atau mandiri sendiri, dia bisa. Nanti takutnya kalau satu naungan Omah Koi Group, benderanya tetap Omah Koi Group, di satu saat nanti dia pengen berkembang sendiri, nanti cari pelanggan dari awal kan kasihan juga. Jadi kita itu memberi kebebasan lah. Kita cuman Omah Koi Group itu memberi fasilitas mulai dari sawah untuk breeding, kolam untuk stok, akuarium karantina, pet dan lain-lain, kita memberi fasilitas semua. Oke, berarti memang di rumah koi ini adalah tempat
teman-teman pecinta koi itu untuk ngumpul dan belajar ya. Belajar gitu. tentang koi dan gimana cara memasarkan ikan koi. Bener Mas. Oke, berarti mereka punya nama masing-masing sebenarnya. Pasti punya nama benderanya masing-masing gitu. Kak saya sendiri punya bendera sendiri. Oh, punya bendera sendiri juga ya. Saya Arsatya Koi benderanya, ada juga BS Koi dan lain-lain lah. Gitu banyak. Nah, ini juga Masnya ini juga punya channel. Nama Ya. channelnya apa, Mas? Arsatya Koi Blitar. Nah, itu juga sahabat koi kalau pengen lihat stok-stok ikan koi itu ada di channelnya Arsatya. Nanti bisa kalau update hampir ini Mas ya sering ya untuk harga-harga Ya. ikan koi. Hampir sering. Setiap kali ada stok pasti diupdate. Oke. Nah, itu berdirinya sendiri dari tahun berapa sih Mas? Gini, kalau sejarah berdirinya itu awalnya itu sini hanya petani Mas. Petani koi koi atau ya. breeder. Itu dari tahun berapa itu? Itu kurang lebih kemungkinan tahun 2012. 2012. Itu pun masih belum mandiri. Kita masih kerjasama sama pihak yang sudah lama lah di dunia koi itu. Itu awalnya 4 kolam, kita cuma menyediakan 4 kolam, mitra lah hitungannya gitu. Habis itu di tahun 2017 kemarin itu kontrak mitranya sudah habis. Akhirnya sini tuh berdiri sendiri, mandiri. Mandiri ya. Mulai dari mencari nener, mencari indukan, budidayanya mandiri. Setelah itu di tahun 2018 baru kita membuat kios penjualan. Dulu juga pernah waktu masih fokus di apa cuman sebagai petani, belum fokus di penjualan. Ya contohnya yang senior kita kayak Mas Suba itu dulu juga sering ambil di kita juga. Ya gitu. pernah gitu ambil di kita. Nah, setelah itu dari itu kita punya modal untuk buka kios. Akhirnya dari situ kita buka kios ini. Awalnya cuma 2 akuarium, tambah 2 jadi 4, terus nambah sampai sekarang ini ada 18. Ada 18 ya. Oke. Nah, kalau untuk yang dijual sendiri, kalau Omah Koi ini lebih fokus ke ukuran nama jenis apa, Mas? Kalau untuk jenis kita di Gosanke Mas, soalnya Gosanke, di ya? wilayah sini Gosanke itu yang mayoritas. Nah untuk Soa Siro itu ada, cuman lebih mayoritasnya di Gosanke. Oh gitu. Jenis Gosanke cuman mayoritasnya di Gosanke. Dan kita ini mulai merambat juga di Kawarimono gitu. Kawarimono. Kawarimono kita mulai sudah ibaratnya apa itu sudah kita tebar di kolam sawah pembesaran itu nanti mulai kita pasarkan juga. Oke. Nah, kalau untuk Kawarimono di Blitar ini yang terkenal Mbah Murdoko ya? Ya, Ini ada hubungannya nggak dengan Mbah Murdoko? ada. Ada ya? Ada. Maka dari itu nanti pastinya ditunggu. Oke, produk dari ini ya. Dari kita jenis Kawarimono, hasil breeder dari Isaku Koi yang terkenal di Blitar, Mbah Murdoko. Itu nanti kita collab sama Bisu Koi dan Arsatya Koi pastinya nanti. Siap. Waktu Mbah Mur mungkin sensir ya Mas Ya, ya? Mas Mbah Mur. Oke. Nah, kalau untuk size yang dijual dari sini itu dari size berapa sampai berapa, Mas? Kita mulai dari terkecil 5 cm sampai terbesarnya itu terkadang kita juga sampai 70 cm kita jual. Tapi itu jarang sekali sih. Yang sering-sering maksimal sampai 55. 55. Oke. Jadi 5 cm sampai 55. Oke. Itu berarti kalau 5 cm itu burayakan, Mas ya? Iya. Itu masih usia 1 bulanan. Nah, kalau untuk sebisa burayak nih, saya belinya itu harus berapa? Ada limit nggak maksudnya minimal? Ya, gini Mas, saya jelaskan sekalian. Itu kenapa sih kita ada limitnya? Kenapa kita kasih limit? Itu nanti kalau cuman ecer, kalau budaya katakanlah cuman ambil 10 ekor itu kasihan pembeli malahan saya. Karena apa? Ongkirnya itu lebih mahal daripada harga ikan. Ikannya gitu ya. Maka dari itu kita seimbangkan gitu. Kita seimbangkan, katakanlah satu kantong itu muat berapa ekor. Nah, itu minimalnya gitu. Jadi biar si pembeli itu ambil, dia tidak rugi ongkos kirimnya. Nanti kan kalau katakanlah kita ukuran 5 sampai 8 cm kita jual 2.000-an per ekor, kalau cuma ambil 10 kan cuma 20.000. Ongkirnya loh 100.000, Mas. Kayak gitu kan kasihan. Kasihan ya. Memang untuk neneran itu minimal berapa, Mas?
Terkadang ada minimal 100, terkadang ada minimal 200 juga. Oke, untuk kisaran biasanya kalau 100 ekor itu untuk jenis Gosanke atau Ya. Koa Gosanke itu harganya sampai kisaran berapa? Kisaran 1.000 ke 2.000. 1.000 sama 2.000 rupiah ya Iya. per ekornya tuh, Mas sahabat koi. Kalau pengen dapetin ikan koi dari Omah Koi Blitar, Omah itu bahasa Iya, Jawa ya, rumah. Itu dari rumah kata Iya. R-nya dihilangin jadi Omah gitu. Nah, itu bisa langsung hubungin, nanti nomor Masnya nanti saya tulis di deskripsi. Oke, jadi ternyata seperti itu ya untuk di Omah itu jual neneran sampai yang paling besar fantastis paling besar 70 Iya, nanti ya pernah ya. 72 pernah, 75 pernah. Itu Tapi jenis apa, nggak Mas? Sering. Itu jenisnya apa? Itu pernah Siro juga, untuk Sanke juga pernah, Babun juga pernah. Jadi di jenis Go Sanke ya, Mas. Oke. Nah, sahabat koi kisarannya sampai berapa, Mas? Kalau harga itu tergantung kualitasnya sih, Mas. Tergantung kualitas. Heeh. So quality dengan 70 cm. Kalau so quality dengan 70 cm belum pernah jual. Belum pernah jual ya. Ya, Tapi untuk hitungannya- kontes sering ikut kan? Untuk kontes sering ikut, jarang juara. Oke, ya namanya nyoba ya di Ya. kontes. Yang jelas ikan bagus semua di kontes Iya, kalau itu di ya. kontes itu memang semua masuk so quality, semua ikan bagus, cuman untuk menang Penilaian. kalahnya ada kriterianya sendiri dan pasti yang dipilih sama juri itu yang terbaik gitu. Oke, nah Gitu. itu sahabat koi. Jadi di kontes itu jelas bahwa ikan-ikan yang bagus yang dipilih, dan nanti tergantung dari penilaian juri karena Ya, memang benar. itu ikan kita adu dan dicuri oleh beberapa orang untuk mendapatkan entah itu grand champion, entah itu champion, mini champion, semua itu nanti memang ikan yang datang ke kontes itu ikan-ikan bagus. Oke, nah. Oke, untuk harga ikan di Ya. sini, nanti kan di sini ada sekitar berapa? 18 18 akuarium ya. Ya. Nanti saya akan review beberapa jenis, tapi nggak di video ini. Ya. Nanti akan kita review di video selanjutnya. Jadi sahabat koi, jangan buru-buru, nanti dilihat terus, pantengin terus di YouTube Ebisu Koi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Mas, terima kasih atas waktunya. Ya, siap. Nanti habis ini video selanjutnya saya akan tanya tentang harga, kan kita akan lihat ikan-ikan yang ada di sini ya. Oke, siap. Oke, ya. Terima kasih udah nonton. 1000 koi 1000 warna. Carikan koi berkualitas di Ebisu Koi tempatnya. Terima kasih, Mas.